Tular nalar ini ya saya kira inline lah dengan apa yang digagas oleh teman-teman radio komunitas untuk membagikan informasi, membuat warga menjadi lebih berdaya, menjadi memiliki pengetahuan yang cukup ketika memperoleh informasi agar tidak mudah terprovokasi, tidak mudah menyebarkan hoax atau berita-berita bohong. Teman tular nalar dimanapun Anda berada dan sedang mendengarkan acara ini di radio-radio komunitas maupun nonton di channel YouTube, cerita tular nalar ini adalah episode perdana yang dengan tamu saya Mas Gilang. Pada sesi ketiga ini kita akan ngomongin soal kolaborasi, Mas. Tapi sebelum soal kolaborasi, saya sendiri tertarik. Tular nalar ini dua kata kunci yang saya kira agak menohok nih, menularkan nalar itu adalah sesuatu yang terkait dengan logik dan kebaikan berpikir. Nah, sejauh ini kolaborasinya dengan siapa? Kalau kolaborasi sejauh ini ada beberapa organisasi yang paling dekat kolaborasinya adalah dengan Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi, Aspikom, dan kemudian ada juga dengan jaringan radio komunitas. Nah, JRKI ini yang kemudian banyak sekali membantu tular nalar untuk bisa menyebar lebih luas. Oke. Nah, ini soal JRKI ini saya jadi penasaran nih, Mas Budi. Boleh. Mas Budi ini kan sebagai perwakilan JRKI ya. Boleh. Sebenarnya kalau dari radio komunitas, tanggapan terhadap gerakan literasi digital tular nalar nih gimana sih, Mas? Oke, tapi sebelum ke tular nalar ya, jadi radio komunitas ini kan salah satu dari 4 lembaga penyiaran yang ada di Indonesia nih. Ada lembaga penyiaran publik, TVRI itu ya. Oke. Berlangganan yang kita nonton berlangganan pakai TV kabel, swasta, kemudian yang keempat adalah komunitas. Nah, dari sisi semangatnya yang ini mungkin harus saya ulang soal radio komunitas ini ya lahir pada iklim demokratisasi penyiaran gitu. Jadi semangatnya adalah semangat agar orang di daerah tidak lagi hanya dijejali informasi, tetapi dia juga menjadi produsen atau produsen atau pelaku informasi. Lebih berdaya begitu ya. Jadi dulu, nanti pada konteks hari ini bisa kita diskusikan. Dulu tuh pada terminologi yang agak rumit disebut dengan voice of voiceless. Suaranya orang-orang yang tak pernah tersuarakan lah, kira-kira gitu. Jadi dari masyarakat-masyarakat yang di pinggiran atau yang selama ini tidak dapat ruang di media mainstream ya? Iya kan gitu kan. Jadi kan di Indonesia ini kan agak aneh nih. Tiba-tiba ada orang siaran dari Jakarta hingga ke Papua. Oke. Ya, betul. Pada setiap waktu, pada setiap saat dan menggunakan frekuensi publik. Ya apapun ini kan frekuensi ini milik negara ya. Yang kemudian dan semua berita politik Jakarta, perebutan apa di Jakarta, kong kali kong apa di Jakarta, semua orang harus tahu. Dan sementara di daerah juga ada kebutuhan-kebutuhan informasi yang ada situasi-situasi yang semestinya terrepresentasi komunitas juga, ini juga perlu. Maka lahirlah media lembaga penyiaran komunitas yang notabene sebetulnya tidak hanya radio, tapi yang bertahan hingga hari ini radio karena bisa juga televisi, bisa juga video, bisa macam-macam. Yang mengelola siapa, Mas, radio komunitas ini? Oh ya, warga. Dari warga sendiri berarti. Jadi paling mudah ya dari warga, oleh warga untuk warga. Dan mereka tidak untuk komersial. Ya, jadi negara kemudian mengatur radiusnya 2,5 kilo atau kapasitas power outputnya nggak lebih dari 50 watt gitu. Ini kemudian negara mengatur itu. Nah, ini tapi saya mau ngomongin substansi semangatnya. Ini media yang didirikan oleh warga, untuk warga, oleh warga. Jadi informasinya soal si A lahiran nggak apa-apa. Si B sedang punya hajat nggak masalah. Si C sedang kena musibah nggak problem. Kemudian radio komunitas lahir untuk
memperkuat solidaritas sosial yang ada di situ, gitu kan. Nah, kalau pada konteks contoh di Jogja pada waktu Merapi meletus tahun 2010, muncullah satu kelompok jaringan bersama yang berkolaborasi namanya Jalin Merapi misalnya, itu lahir dari radio komunitas. Radio komunitas yang berada di sabuk atau lingkar Gunung Merapi merespon situasi bencana, kemudian mendorong people to people movement lah, orang membantu yang lain, bergerak untuk yang lain. Jadi semangatnya adalah semangat soal itu. Berarti solidaritas ya, tidak hanya mengandalkan dari pusat, tapi warga yang berdaya sendiri. Ya, jadi semangatnya kira-kira gitu. Jadi ini kalau pertanyaan Mas Gilang soal tular nalar seperti apa? Jika saya, semoga ini bukan klaim ya, tapi jika saya merunut pada perjalanan dan dinamika teman-teman radio komunitas di Indonesia sejak tahun mungkin 2000-an ya. Umurnya sudah berarti ya 2021 tahun ya. Ya 21 tahunan lah ya. Walaupun dalam sejarahnya radio-radio komunitas itu muncul juga sebelumnya sudah ada kan gitu. Orang sebut dengan radio gelap atau zaman kemerdekaan kita bawa radio, bikin transmitter di tengah hutan untuk menyiarkan agitasi atau semangat kepada rakyat agar terus melawan kan gitu. Jadi dari dulu sudah. Kemudian secara terminologi lahir tahun 2000-an, diakomodir dalam undang-undang penyiaran, kemudian lahirlah itu. Nah, sependek saya tahu tular nalar ini ya saya kira inline lah dengan apa yang digagas oleh teman-teman radio komunitas untuk membagikan informasi, membuat warga menjadi lebih berdaya, memiliki pengetahuan yang cukup ketika memperoleh informasi agar tidak mudah terprovokasi, tidak mudah menyebarkan hoax atau berita-berita bohong. Mungkin ini bisa jadi lahan yang subur untuk tular nalar terlibat. Karena ya sebenarnya saya tahu para pegiat radio komunitas biasanya menjadi rujukan pertanyaan warga kalau ada sesuatu. Ini benar nggak? Ini apa gitu ya? Ini benar nggak? Jadi sependek saya tahu biasanya teman-teman karena mereka dianggap sebagai pemain di ranah informasi, maka kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang biarpun tentu juga ada yang bias, bisa mungkin saja pasti nggak ada orangnya, ada kemungkinan ya kan gitu ya. Itulah radio komunitas Mas di Indonesia. Nah Mas, mungkin dibandingkan dengan 3 yang tadi ya, 3 media penyiaran di Indonesia, mungkin ada komunitasnya yang termasuk yang masyarakat belum terlalu sering dengar gitu. Nah kalau boleh diceritakan sebenarnya ada berapa banyak sih radio komunitas di Indonesia dan mereka tersebar di mana saja sebenarnya soalnya? Tadi saya cerita soal substansinya ya. Tadi radio komunitas adalah media yang didirikan oleh warga untuk warga, itu ya, dan sebagai medianya mereka menyiarkan sesuatu. Dalam perjalanannya kemudian ada banyak cara orang mendirikan radio komunitas. Kampus bikinlah radio komunitas atas nama lembaga pendidikan dan untuk kepentingan laboratorium. Kemudian teman-teman warga di SMK juga waktu itu banyak, ya khususnya SMA yang jurusannya broadcast, dia mendirikan radio. Kemudian yang ketiga adalah warga ya, warga ini yang berinisiasi mendirikan stasiun radio, mengelolanya kan gitu. Nah, batasan dalam peraturan pemerintah akhirnya ya radiusnya terbatas, frekuensinya terbatas, tapi sesungguhnya semangatnya berbeda-beda. Dalam terminologi yang lain, dalam wacana yang lain, ketika waktu itu dengan Komisi 1 ya, orangnya masih hidup Pak Paulus waktu itu, ya sebetulnya komunitas juga bisa lebih spesifik lagi. Komunitas pencinta burung boleh, komunitas ini boleh, yang kemudian batasannya nggak lagi batasan teroteri, tapi sampai ke level hobi dan ideologi ya, gitu ya. Nah, di era digital saya kira ini tantangan yang menarik, di mana dan tantangan sekaligus peluang buat teman-teman radio komunitas untuk tetap eksis, menggunakan ranah digital sebagai medium mereka bersuara dan menyuarakan kepentingan komunitasnya. Dan ya, tapi sekali lagi tentu agak berbeda dengan media komersial ya. Di
Di media komunitas agak lebih banyak membicarakan kepentingan komunitasnya. Oke. Misalnya warga di hutan yang hutannya tergusur oleh industri. Mereka akan menyuarakan soal itu. Tentang hutan, tentang kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakatnya, gitu. Tentang warga yang terimbas oleh limbah pabrik. Tentu akan menyuarakan. Nah, ini kan menjadi setengahnya ada opini iya. Kok jadi ada opini iya? Karena ini memang media untuk menyuarakan kepentingan komunitas. Jadi substansinya ada di situ. Berarti kalau dilihat dari berbagai macam kepentingan, berbagai macam latar belakang, jumlahnya bisa ribuan. Ribuan. Bahkan di Indonesia ada berapa gitu? Kita kan kalau jaringan radio komunitas Indonesia itu anggotanya konfederasi kan. Itu jaringan-jaringan wilayah ada di 17 provinsi. Di masing-masing provinsi punya antara 100 sampai 200-an anggota lah. Kalau toh rata-rata 100 berarti ada 1.700-an, tapi saya duga kok lebih ada banyak radio komunitas ya. Karena tahun 2005 kalau nggak salah muncul juga orang bikin radio kabel di pasar-pasar. Iya. Seperti di Solo ya. Iya, di Sragen di mana orang bikin radio di pasar-pasar untuk menginformasikan soal berita hilang, berita apa. Gitu. Oke. Mas tadi kan soal radio komunitas. Mas tadi disebutkan soal peluang dan tantangan. Kalau secara spesifik contohnya apa sih tantangan di media digital ini terhadap radio komunitas dan peluangnya apa kalau menurut saya mau bicara soal peluang. Peluang buat kami di radio komunitas era digital ini menarik untuk kita teman-teman radio komunitas juga ada dua, migrasi pada aspek teknologi karena kelak akan ada frekuensi digital. Tapi pada digital hari ini yang dimaksud adalah digital soal penggunaan internet. Ya. Dan saya kira teman-teman radio komunitas sudah mulai mereka siaran sambil ngevlog. Oke. Gitu ya. Baru banget ya berarti teknologinya. Jadi yang dulunya siaran ya siaran aja. Ya istilah di radio itu theater of mind yang membuat orang punya bayangan. Sekarang siaran ada kamera. Ada kamera. Karena dia lagi ngobrol, nggak apa-apa. Ya siaran kayak sambil ngevlog gitu. Atau siaran kayak bikin podcast yang kemudian tidak hanya disalurkan menggunakan frekuensi tapi juga diupload di channel YouTube. Saya kira ya itu baik-baik aja. Baik-baik aja dan itu menarik menurut saya. Berarti literasi digitalnya bisa kepake buat pengelolanya dan masyarakat yang mendengarkan. Boleh gitu. Saya kira itu. Nah, penting saya kira diskusi kita, Mas. Tadi Anda sampaikan jadi buat teman-teman ada komunitas di seluruh Indonesia ini teman-teman nanti bisa mengakses di www.tularnalar.id ada banyak ada banyak modul dan informasi yang bisa diakses, yang itu tentu bisa dipakai oleh teman-teman untuk men-share ke yang lain gitu. Sepakat. Gitu. Yes. Kemudian soal jadi ini Tular Nalar juga punya akun sosial media ya, Mas? Ada. Kami ada di Facebook dan Instagram. Ada di @tularnalar. Jadi kalau misalnya yang mungkin belum sempat buka websitenya bisa follow dulu di akun-akun tersebut di Instagram dan Facebook @tularnalar. Di sana juga rajin update konten tentang literasi digital dan tentang kurikulum Tular Nalar. Gitu. Nanya boleh nggak? Ini kalau ada informasi bener nggak aku tanyain gitu ke Tular? Oh boleh dong. Itu ke Facebook, Instagram maupun di Twitter boleh ya? Nggak cuma nanya, tapi kritik saran juga boleh. Jadi kalau misalnya, mungkin ada ide nih, bikin dong kegiatan semacam ini atau tambahkan dong pembahasan tentang ini, boleh disampaikan lewat akun media sosial itu. Jadi kami kan juga terus mantau nih. Jadi misalnya ada sesuatu yang kira-kira menarik dan layak untuk diperbincangkan atau dibuat menjadi sebuah materi tersendiri, tentu kami akan berusaha mengakomodasinya. Jadi itu saya rasa penting itu. Siap. Mas Gilang, waktu kita sangat terbatas. Terima kasih. Saya kedatangan tamu Anda yang ternyata terlibat di dalam menyusun materi ini buat teman-teman di seluruh Indonesia, apapun profesinya di Tular Nalar. Kita akhiri diskusi dan obrolan cerita Tular Nalar pada episode perdana ini dengan salam Tular Nalar. Salam Tular Nalar. Bukan sekadar, paham ya? Ya, jadi ini salam Tular Nalar gitu. Salam Tular Nalar yang kemudian ada satu tagline ya. Salam Tular Nalar bukan sekedar paham. Bukan sekedar paham. Salam Tular Nalar bukan sekedar paham. Sampai ketemu pada cerita Tular Nalar berikutnya.